saya Grace, umur saya 23 tahun, saya beragama Kristen. Nama saya Mudia Mumtaz, saya berusia 28 tahun dan saya beragama Islam. Nama saya Filiana Prihatini, umur saya 28 tahun, agama saya Islam. Nama saya Michael, saya berumur 24 tahun, saya beragama Buddha. Saya Kevin, umur saya 26 tahun, saya beragama Buddha. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia ini masih kurang terlihat dan kurang merata, karena walaupun di luar terlihatnya hubungan antara umat beragama di Indonesia ini cukup baik, cukup damai, cukup memuaskan, namun sering juga terlihat dan terdengar kasus-kasus intoleransi terjadi di Indonesia ini di berbagai kota, di berbagai tempat. Jadi untuk itu saya memberi nilai 10 dari sampai 100, saya kasih 50, dan saya rasa masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu merupakan hal yang sangat penting karena sebagai hal untuk mempersatu bangsa. Untuk saya kasih rate kerukunan beragama di Indonesia ini 50/100 ya, karena kadang-kadang masih suka saling nyenggol satu sama lain antar agama, saling mengejek, mencaci gitu sih. Belum rukun sempurna. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga toleransi. Jika dinilai dalam skala 10-100, mungkin saya memberikan nilai 85 karena mayoritas masyarakat mampu hidup berdampingan secara damai. Menurut saya, kerukunan beragama di Indonesia dalam skala 1-100 berada di poin 70/100, di mana menurut saya kerukunan sudah lebih cukup terjaga dibandingkan masa-masa dulu, namun masih ada beberapa pihak yang perlu lebih memperhatikan lagi tindakan dan kata-kata agar setiap umat beragama bisa merasa dihargai dan dapat menjalani kehidupan beragama dengan damai dan aman di Indonesia. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik sih. Kalau mau diukur dari 10 sampai 100, kurang lebih 85%. Dikarenakan masih ada beberapa bagian masyarakat yang kurang kurang toleransi terhadap agama lain. Ajaran Kristen itu sendiri mengajarkan kasih kepada semua manusia tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Dan hal ini tercermin dalam perintah Yesus untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Umat Kristen juga diajarkan untuk hidup damai, menghormati orang lain, dan menjadi membawa perdamaian di tengah masyarakat. Kalau di agama kita Islam itu diajarkan untuk pentingnya menjaga silaturahmi, hubungan yang baik sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Umat Islam juga diajarkan untuk berlaku santun, menghargai perbedaan, dan hidup damai bersama pemeluk agama lainnya. Islam mengajarkan kita untuk saling hidup berdampingan dan berdamai. Dalam Al-Quran juga Islam mengajarkan tidak ada paksaan dalam beragama serta pentingnya berlaku adil kepada semua orang. Selain itu, Islam menekankan nilai persaudaraan, toleransi, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Sepengetahuan saya, agama Buddha mengajarkan saya untuk selalu menyebarkan cinta kasih dan menjauhkan diri dari kebencian. Dan menurut saya dalam kehidupan beragama sehari-hari, agama Buddha mengajarkan kita untuk selalu
menghindari konflik dan kekerasan agar tidak muncul masalah yang berkepanjangan dan kita dapat hidup beragama dengan baik dan damai. Agama Buddha memiliki ajaran, yaitu ajaran metta karuna, yang artinya cinta kasih, di mana agama Buddha menyampaikan bahwa kita harus hidup harmonis dan dengan makhluk lain dan tidak membenci sama satu lain, karena kita juga hidup di dunia ini sama-sama. Kehidupan yang harmonis dapat tercipta melalui sikap saling menghargai dan menghormati kebebasan setiap orang dalam menjalani ibadah. Komunikasi yang baik antar warga juga penting untuk menghindari kesalahpahaman. Oke. Cara menciptakan suasana yang harmonis itu dengan masyarakat mengutamakan rasa saling menghormati dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang bisa memecah belahkan antar agama. Kerjasama dalam kegiatan sosial contohnya juga bisa membantu untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Saya menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, yaitu melalui kehidupan itu dapat diwujudkan dengan menghormati hak setiap orang dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Komunikasi yang terbuka dan saling memahami juga sangat penting untuk menghindari konflik. Masyarakat juga perlu memperkuat kerjasama dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan melalui interaksi yang positif. Rasa persatuan dan persaudaraan yang akan semakin kuat. Menurut saya, dalam menciptakan kehidupan antar umat beragama yang harmonis itu perlunya pemikiran yang terbuka, toleransi, serta mengendalikan ego masing-masing agar setiap tindakan yang dilakukan tidak menyakiti perasaan maupun tradisi dari masing-masing agama, sehingga tiap agama dapat berjalan dengan harmonis di Indonesia. Suasana harmonis dapat dibangun melalui sikap saling menghormati dan mentoleransi terhadap perbedaan keyakinan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik. Setiap orang harus tahu dan perlu menjaga rasa empati terhadap sesama. Sebenarnya jawabannya simple. Ya, sesimpel harus memiliki sikap toleransi dan tidak memaksakan keyakinan kita ke orang lain gitu, kepada orang lain. Karena perbedaan agama harus dipandang sebagai bagian dari keberagaman yang perlu dihargai. Cara menjaga kerukunan antar agama, setiap umat itu perlu menjunjung tinggi etika dalam berbicara maupun bertindak terhadap pemeluk agama lainnya dengan menghargai hak dan kebebasan beragama setiap orang. Kehidupan yang damai dapat terus terpelihara. Ya, umat beragama harus mengutamakan sikap toleransi dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Perbedaan agama hendaknya dijadikan sarana untuk saling mengenal dan memahami. Selain itu, masyarakat perlu menghindari provokasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog atau komunikasi lingkungan. Menurut saya, kerukunan antar umat beragama di dunia dapat tercipta apabila setiap individu dapat mengendalikan ego, berpikiran lebih terbuka, dan lebih bijaksana dalam berinteraksi antar individu. Setiap umat harus mengedepankan sikap toleransi dan cinta kasih dan saling pengertian dengan orang yang beragama lain,
karena perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk kita saling membenci dan merendahkan umat lain. Catatan untuk pemerintah, menurut saya itu pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh pemeluk agama dan menjamin kebebasan beribadah sesuai dengan konstitusi. Penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi juga harus dilakukan secara tegas. Oh, udah ya. Menurut saya peran pemerintah saat ini perlu ditingkatkan di dalam bidang pendidikan tentang toleransi, keberagaman, dan moderasi beragama kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah harusnya memastikan seluruh warga negara memperoleh perlindungan yang sama dalam menjalankan keyakinannya. Menurut saya pemerintah harus menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa ada diskriminasi. Penegakan hukum terhadap tindakan toleransi juga perlu dilakukan secara konsisten. Menurut saya, pemerintah perlu bersikap lebih objektif dalam menilai dan memberikan keadilan terhadap seluruh umat beragama di Indonesia, agar peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan dan kedamaian kehidupan beragama di Indonesia benar-benar dapat terrealisasikan. Pemerintah harus menjamin hak seluruh warga negaranya untuk bisa memeluk dan menjalankan keyakinan agama mereka yang berbeda-beda. Pemerintah juga harus melindungi kelompok-kelompok minoritas yang mungkin agamanya lebih sedikit, agar tidak terjadi konflik antar umat beragama. Pemerintah juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan antar umat beragama seperti dialog lintas agama yang dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya agar dapat memperkuat rasa persatuan dari berbagai kelompok agama di Indonesia.